Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi keempat tentang lanjutan dari sesi ketiga Pancasila dalam fungsinya bagi masyarakat Indonesia. Setelah kita mengetahui Pancasila itu dari nilai sejarah, dari nilai historis, dari nilai kodrat manusia, semua nilai-nilai yang dikandung di sila tersebut telah menjadi identitas. Identitas sudah kita pahami apa itu identitas. Lalu dia juga menjadi dasar negara. Oleh karena itu, sekarang kita bisa memahami bahwa Pancasila itu fungsinya ada 4. Kalau Anda lihat di banyak literatur kan ada 10 fungsi atau 9 atau 8. Nah, kalau kita analisis, sebenarnya fungsi utamanya itu coba diingat. Pertama, Pancasila itu adalah identitas bangsa. Kedua, dasar negara. Ketiga, sebagai sumber hukum. Keempat, Pancasila menjadi pedoman bangsa dan negara. 4 inilah fungsi utama. Yang karena 4 tersebut, yang karena 4 fungsi tadi, lalu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu artinya ada akibatnya, ada keniscayaan, sehingga Pancasila itu menjadi satu, ya disebutlah dia sebagai jiwa bangsa Indonesia karena identitas tadi kan. Lalu disebut juga sebagai kepribadian manusia Indonesia, juga sebagai falsafah, juga sebagai perjanjian luhur, juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tadi kan fungsinya sebagai sumber hukum kan. Lalu sebagai sumber hukum, dia itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya Pancasila menjadi pandangan hidup. Kemudian menjadi cita-cita bangsa. Kalau Anda jumlahkan fungsi utama yang 4 tadi ditambah yang Bapak sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, sudah berapa itu berarti kan? Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang fungsi utama, kemudian mana yang konsekuensi akibat dari fungsi utama tersebut. Lalu perannya apa? Peran Pancasila ya tidak dilihat dari fungsinya tadi, tetapi dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia, bagaimana setiap diri masyarakat Indonesia, setiap diri warga negara, apakah dia anggota DPR, apakah dia pemerintah, apakah dia pedagang, apakah dia guru, dosen, mahasiswa, semuanya mengaplikasikan fungsi tadi. Berkepribadian dia persila-sila tadi. Nah, bisa Anda bedakan sekarang bahwa pendidikan Pancasila itu bukan pengetahuan mengenai Pancasila, bukan. Tetapi bagaimana mentransformasikan nilai-nilai persila ke dalam diri manusia. Nah, jadi peran Pancasila apa yang dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia tersebut. Kalau masyarakat Indonesia itu ternyata tidak percaya kepada Tuhan, berarti fungsi Pancasila tidak gagal. Yang gagal siapa? Yang gagal adalah manusia berperan dalam hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kodratnya sendiri. Jadi intinya pada sesi keempat ini harus bisa memahami mana yang fungsi, mana yang peran. Fungsi utama Pancasila ini sudah jelas ini. Ada 4. 4 tadi kan, identitas, dasar negara, sumber hukum, dan pedoman. Lalu karena fungsi tersebut ada konsekuensinya. Pancasila itu dianggap sebagai nilai-nilai luhur dan lain-lain. Lalu apa gunanya? Ya gunanya bagaimana manusia Indonesia bisa mengamalkan Pancasila. Nah itu dia poinnya sebenarnya. Jadi itulah yang disebut dengan
bagaimana manusia berperan, saya ulangi, bagaimana manusia Indonesia berperan di dalam hidupnya, maka yang fungsi Pancasila tidak berubah. Yang berubah adalah manusia itu sendiri. Fungsi dengan peran tidak sama. Kalau memahaminya begini, kalau fungsi itu adalah kedudukan, kalau peran adalah tugas. Saya contohkan begini, fungsi ayah di dalam keluarga. Apa fungsinya ayah? Fungsinya ayah adalah kepala keluarga. Kan fungsi, kedudukannya berarti. Fungsi anak, anak sebagai anggota keluarga kan, di dalam fungsinya kan. Perannya gimana? Peran itu lahir dari fungsi. Peran ayah apa ya? Sebagai kepala keluarga tentu punya peran. Perannya satu, ya memimpin katakan, mencari nafkah dan lain-lain. Peran anak ada juga, belajar, membuat orang tuanya bahagia, itu contohnya. Jadi kalau berbicara peran, peran ini adalah bagaimana melaksanakan sebuah fungsi. Kalau fungsi itu adalah kedudukan. Saya kira itu yang penting di sesi keempat tentang fungsi Pancasila tadi, bahwa fungsi Pancasila itu bisa dianalisis, bisa Anda pahami. Pertama, fungsi utamanya ada 4, kemudian karena fungsi utama tersebut menjadilah sebuah konsekuensi Pancasila itu paling sedikit ada 7. 7 pertama sebagai jiwa, 2 sebagai kepribadian, 3 sebagai falsafah, 4 sebagai perjanjian luhur, kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian sebagai cita-cita, dan terakhir sebagai pandangan hidup. Nah, kalau dijumlahkan 7 tambah 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 fungsi Pancasila di negara kita. Lalu, bagaimana manusia hidup di negara ini? Apakah dia berperan seperti fungsi tadi apa tidak? Itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.